Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan kitab At-Targhib wa Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita masih di seputar bab puasa dan saat ini kita memasuki bab baru yaitu babu adabis shaumi. Adab atau takrama berpuasa, sunnah-sunnah di dalam berpuasa, anjuran-anjuran amalan di saat kita melakukan puasa. At-targhibu fis sahuri, himbauan untuk kita bersahur di saat hendak berpuasa. La siyama bitamri, apalagi jika sahurnya itu adalah dengan kurma. Sahur sebuah kebaikan. Kalau dengan kurma adalah kebaikan di atas kebaikan. Mengikuti kebiasaan baginda Nabi SAW dan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa targhibu fil fitri ma'ala tamri, dan juga himbauan agar kita bisa berbuka juga dengan kurma. Wa an Anasin, dari Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian semua. Fa inna fis sahuri barakatan, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kalau sudah disebut keberkahan itu sesuatu yang mungkin sederhananya tidak tampak, tapi ada dan nanti akan dirasakan. Kalau barakah itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang Allah berikan dari sesuatu kebaikan yang sudah ada. Sehingga tampaknya sebuah kebaikan itu adalah segelas. Karena itu sebuah kebaikan. Susu segelas, minuman segelas, atau makanan satu piring. Tapi kalau berkah itu dari sesuatu yang seolah-olah hanya seperti itu saja, tapi bisa bermanfaat untuk banyak hal. Itu namanya berkah. Kalau sudah Allah berkahi, sudah, ya berkah. Kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sahur ini, mungkin kalau kita berharap, mungkin di balik keberkahan makan sahur itu apa? Ya, kekuatan besok hari di saat kita berpuasa. Kemudian ya karena makanan berkah menjadikan kita semangat beribadah. Karena makanan berkah menjadi kita jauh dari maksiat. Karena makanan dari berkah semakin ikhlas kita. Karena makan dari berkah kita bisa menahan emosi. Karena makanan berkah dan seterusnya. Banyak kebaikan. Ini didapat daripada sebuah keberkahan. Dan keberkahan di sini didapat di saat kita makan sahur. Wan Amri ibn As, dari Sayyidina Amr ibn As. Qala, beliau berkata, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi akalatus sahuri. Yang membedakan antara puasa kita kaum umat Nabi Muhammad ini dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Makan sahur. Jadi memang cara puasa umat terdahulu itu bermacam-macam. Di antaranya tidak ada himbauan sahur. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan bahwa jadi kalau seandainya buka itu kelewat, itu nggak boleh lagi buka. Harus nyambung sampai esok hari. Dan berat puasa pada zaman dahulu. Tapi di dalam agama kita, ternyata buka mempercepat buka sunnah, mengakhirkan sahur sunnah. Sebab yang namanya puasa bukan maksudnya untuk bersakit-sakit ria, bukan menyakiti diri, bukan. Akan tapi di situ ada pendidikan mengekang hawa nafsu, tapi juga ada kepatuhan, ikut rambu-rambu dan aturan. Nah, seperti itu. Sehingga ya udah diikuti selagi disebutkan bahwasanya semakin cepat dalam berbuka adalah semakin dianjurkan, semakin akhir dalam bersahur juga sangat dianjurkan. Itu kan mudah. Kita nggak terlalu berat dalam berpuasa. Bahkan sahur sendiri menjadi sunnah. Kita berbekal kok. Berbekal diri kita agar kita kuat di saat berpuasa. Jadi memang puasa bukan untuk menyiksa diri. Itulah ibadah dalam Islam, bukan menyiksa diri. Rawahu Muslim wa ashabus sunan. Wa ini bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nah, ini kabar gembira lagi yang dahsyat lagi, bahwasanya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang melakukan makan sahur. Selawat di sini maknanya kalau dari Allah adalah Allah turunkan rahmat. Allah berikan keberkahan dan rahmat. Adapun malaikat memohonkan ampun. Jadi dimohonkan ampun oleh makhluk yang tidak pernah berdosa. Maka dari itu, biasakan untuk makan sahur. Kalau hendak berpuasa, ada keberkahan di dalamnya. Ada doa malaikat. Ada rahmat yang Allah turunkan. Wa an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sungguhnya bagi Nabi Muhammad SAW, qala bersabda, thalathatun laisa alaihim hisabun fima ta'imu, insyaallah ta'ala, idza kana halalan. Thalathatun laisa alaihim hisabun, 3 hal yang enggak ada hisabnya. Fima ta'imu, dari apa yang mereka makan. Tidak ada hisab, tidak akan ditanya. Insyaallah ta'ala. Idza kana halalan, dia akan, insyaallah, kalau memang ini dari makanan yang halal. As-shaimu, orang yang berpuasa. Wal mutasahhiru, orang yang makan sahur. Wal murabitu fisabilillah, dan orang yang menyiapkan atau menjaga tempat-tempat tertentu demi keamanan umat Islam di dalam peperangan. Jadi bertugas menjaga-jaga pos-pos penting adalah murabit fisabilillah. Hadis ini memang para muhadditsin, biarpun disebutkan Ibnu Hajar menyebut sini untuk sebagai pengukuh daripada anjuran makan sahur, biarpun para muhaddits yang lainnya mengatakan hadis ini adalah hadis yang dilemahkan, karena hisab akan selalu ada terhadap apapun. Sementara seperti harta itu sendiri, hisabnya akan double, pertanyaannya double. Bukan kau gunakan untuk apa saja, akan tapi dari mana kau dapat, kemudian untuk apa kau gunakan. Tetapi biasanya para pensyarah hadis mengatakan, jika ini adalah hadis sahih, maknanya adalah karena ini adalah ibadah. Ya, di situ ada dari halal. Kalau dari makanan halal kemudian digunakan untuk ibadah, ya tentu ibadah tidak akan dihisab. Nah, segala harta kita yang kita lakukan untuk kebaikan Anda tidak akan dihisab, tidak akan ditanya untuk kebaikan, Kak. Asalkan dari asal yang halal, asal yang benar. Tapi ini ada, artinya semua amal baik pun juga demikian. Yang kita lakukan sedekah dan sebagainya. Karena digunakan untuk kebaikan. Akan tapi, di saat ada penyebutan khusus semacam ini, tentu ada sesuatu yang beda. Jika hadis ini adalah benar. Tapi secara makna, hisab selalu ada, akan tapi kalau memang yang disebutkan hadis ini dari barang halal, digunakan untuk sahur, ya udah nggak ada hisab. Jadi ulama hadis itu biasanya hanya beliau tidak sebagian hanya sebatas mengatakan hadis ini sahih atau tidak sahih saja. Kemudian pensyarah hadis itu antara dua, yang menganggap hadis itu sahih langsung mensyarainya, yang tidak menganggap sahih pun berandai-andai seandainya sahih tentu maknanya adalah begini, itu adab. Karena biasanya perbedaan mentasah hadis itu juga perbedaan di antara ulama hadis. Sebagian mengatakan hadis sahih, sebagian tidak. Kecuali Al-Quran, mutawatir, tidak ada yang berbeda. Ada beberapa hadis mutawatir, tidak boleh ada yang berbeda. Tapi ada sebagian hadis sahih menurut ini, tidak sahih menurut ini. Adapun hadis ini banyak sekali para muhaditsin mengatakan hadis ini adalah tidak sahih. Biarpun di sana juga ada yang menganggap ini adalah hadis benar. Jadi makanya kami sampaikan, seandainya hadis itu benar, maknanya seperti kami sebutkan. Karena ini sebuah kebaikan, tentu tidak ada hisab. Tidak akan ditanya oleh Allah. Dengan catatan, diambil dari sesuatu yang benar, cara bisnisnya, cara mencari uangnya adalah benar, halal. Seperti disebutkan, idza kana halalan. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kami ingatkan bahasanya, dalam urusan hadis ya perhadisan, itu tidak boleh ya kita sembrono ya. Main comot begitu sudah tahu para ulama mengatakan hadis yang palsu, lalu kita pindah, kita nukil ke orang. Itu nggak boleh. Kalau menyebarkan hadis palsu juga dosa. Kalau kita tahu dan kita sadar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau orang sengaja berbohong atas nama baginda Nabi, tempatnya di neraka. Cuman ada sebagian kita kan tidak mengerti, menemukan di sebuah kitab. Dan ini hadis bukan dikatakan hadis maudhu ini. Hanya para ulama mengatakan ini adalah hadis dhaif. Biarpun juga ada sebagian mengatakan dhaif kalau sudah parah dianggap seperti maudhu. Nah, lagi-lagi itu perbedaan di antara para imam. Sehingga kita harus tetap beradab ya. Sehingga
para imam terdahulu, imam-imam terdahulu, itu lihat. Imam Bukhari mengambil hadis yang sahih yang tidak ditinggalkan. Karena apa? Bisa jadi di sana ada orang yang menemukan sanad yang benar lalu hadis dari sahih. Tapi di akhir zaman ini ada satu orang atau mungkin orang mengumpulkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Lah ini kan akhirnya ada orang langsung datang pada hadis tersebut asalkan disebut hadis dhaif seolah habis harga mati. Sementara hadis yang didhaifkan ini banyak hadis yang sahih. Jangankan orang akhir zaman dulu seorang alim besar seperti Ibn Jauzi. Ibn Jauzi adalah bukan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ibn Jauzi adalah mengumpulkan satu kitab namanya, satu hadis, mengumpulkan hadis namanya Al-Mawdu'at, hadis maudhu. Orang sekelas beliau, bukan sekelas orang akhir zaman ini, orang sekelas beliau pun ternyata beliau menemukan hadis sahih. Rupanya beliau tidak menemukan sanadnya atau bagaimana sehingga digolongkan kepada hadis maudhu. Jadi makanya memaudhukan hadis itu juga tidak gampang. Akan tapi bagi kita yang mengetahui hadis itu diindikasi palsu, harus waspada. Maka yuk kita ambil hadis yang disepakati. Nah, ada di sini Ibnu Hajar al-Asqalani kan ya Amirul Mukminin fil hadis, pendekar dalam ilmu hadis. Sementara ini kan sebetulnya kitab Ibnu Tarhib kan satu kitab sudah masyhur, ya. Kitab sudah masyhur kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan jika Ibnu Hajar al-Asqalani masih memasukkannya, ini tentu masih bahwasanya ada nisbah, ada persentase kebenaran atau yang masih bisa dianggap ditolerir sehingga bisa jadikan untuk fadhail a'mal. Sehingga disebutkanlah di sini. Baik, ini adalah masalah hadis ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, qala Rasul bersabda, as-suhur kulluhu barakatun. Sahur itu semuanya berkah, makannya, minumnya, bangunnya, dan seterusnya. Wala tada'uhu, jangan kau tinggalkan. Wala an yajra ahadukum jar'atan min ma'in, biarpun hanya meneguk seteguk air. Subhanallah. Barangkali Anda memang kelas malasnya nomor 1 urusan makan, tapi tidurnya adalah nomor 1 barangkali. Tapi di saat hendak berpuasa, siapkan segelas air di samping tempat tidur Anda. Kemudian kalau Anda belum bisa tahajudan juga, belum bisa bangun, paling tidak Anda mengambil kesunahan makan, makan sahur dengan meneguk air. Sunnah. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Sudah kami sebutkan selawatnya Allah adalah rahmat yang diturunkan. Adapun salatnya malaikat adalah pemohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukan sahur tersebut. Indah. Ayo. Nah, berarti belum lagi keutamaannya apa lagi? Kalau orang sudah makan sahur, keutamaan makan, keutamaan minumnya, keutamaan bangunnya. Yang lain lagi adalah dia akan puasa. Sebab kalau nggak puasa nggak ada sahur. Mana ada orang sahur tanpa puasa? Kalau nggak pakai puasa namanya bukan sahur, makan tengah malam begitu. Jadi yang namanya sahur ada hubungannya dengan puasa. Kemudian ada hadis selanjutnya, kita selesaikan masalah hadis sahur ya. Wa an akhraj Ibnu Hibban min hadits Ibnu Umar mukhtasaran bil lafzi dari Sayyidina Abdullah bin Umar, lafaznya tasahharu wal bijar'ati mimma'in, sahurlah engkau biarpun hanya meneguk seteguk air. Hadis selanjutnya adalah wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu dari Sayyidina Anas. Man wajada tamran falyuftir alaih. Barang siapa menemukan korma, hendaknya Anda berbuka dengan korma. Anda berbuka saja sunnah, mengawalkan buka sunnah di atas sunnah, dengan korma sunnah di atas sunnah di atas sunnah. Cuman namanya lidah itu bermacam-macam. Biarpun kadang mohon maaf yang biasa makan jengkol sama pete ini susah makan korma kayaknya ya, misalnya. Jadi anak-anak kita ini kalau suruh makan korma itu kayaknya keberatan karena tidak terlatih. Ya. Makanya kita harus melatih diri kita untuk makan korma, khususnya biarpun tidak nyaman. Memang kalau tidak seseger buah apelnya, barangkali tidak seger semangkanya yang
di kulkas utuh gitu. Beda semangka di kulkas setelah dipotong sama di kulkas waktu utuh ya. Anda bisa coba dimasukkan ke kulkas waktu utuh. Waktu dibelah itu kayak memanggil-manggil segarnya aku. Lah, terus dijajar sama kurma. Kebiasaan minum makan semangka. Pasti semangka didahulukan. Yang belum kenal sunnah Nabi. Tapi kalau sudah kenal sunnah Nabi, kita pastikan semua anak-anak kita, diri kita sendiri, biarpun hanya sepotong kurma. Bismillah, bukanya dimulai dengan kurma. Untuk nanti dapat rutop. Rutop itu kurma segar. Jadi kurma itu adalah oleh dibalak ya, ada masa-masa, ada disebut. Jadi awal tumbuhnya bunga namanya ini, awal ini bunganya namanya ini, namanya. Sampai beberapa nama kurma itu sampai nanti menjelang tua itu namanya rutop. Rutop itu masih segar, tapi sudah mulai ujungnya itu mulai menjadi kurma, mulai menua. Itu nanti dibiarkan rutop-rutop mering-mering jadi kurma. Jadi fase sebelum jadi kurma adalah namanya rutop dan seger. Enak, apalagi kulkas ada. Dimasuk kulkas seger. Lah rutop ini. Kalau Nabi mengajarkan pakai rutop dulu. Cuman rutop tidak semua ada. Iya kalau ada kebun kurmanya. Kalau tidak ada kebun kurma, mana ada rutop kurma segar yang belum kering itu. Maka kalau tidak ada rutop, maka pakai kurma. Disebutkan dalam hadis ini. Wa man lam yajid falyuftir 'alal ma'i. Jika ternyata kurma tidak ada, maka hendaknya dengan air. Minum air segar. Air ya. Dahulukan air, ini petunjuk dari Nabi. Fa innahu tahur. Karena itu air adalah pensuci. Maka dengan air itu akan bersih ya. Dia sehat insya Allah. Air adalah pensuci untuk wudhu dan sebagainya. Maka air ini adalah kesegaran. Air kehidupan juga. Nah, air pembersih. Baik, Rohi ibn Haizmah sahihi wal hakim. Maqala sahihun ala syartihima. Wa an Salman bin Amir. Dari Salman bin Amir. Radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi dari bagi Nabi Muhammad SAW. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa'innahu barakatan. Fa'innahu barakatun. Jika ada di antara kalian ingin berbuka, hendaknya berbuka dengan kurma. Karena dibalik buka dengan kurma adalah berkah. Ayo, pokoknya semua dilatih deh. Biasanya memang yang paling menarik buah lebih dahulu atau sirup. Sirup segar itu. Akan tapi tetap ingat baginda Nabi SAW. Kurma, kurma, kurma. Wa Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW ada baginda Nabi SAW. Yuftiru qabla ayyusalli ala rutobatin. Jadi berbuka sebelum sholat. Karena memang membatalkan dulu. Rutab itu adalah kurma segar. Kalau tidak ada kurma tadi. Jadi sekedar memakan beberapa kurma untuk membatalkan puasanya. Setelah itu melakukan sholat. Dan setelah sholat makan malam. Itu bisa leluasa, bebas, nggak buru-buru. Tapi bukanya didahulukan. Wa ilam takun rutabatun fatamaratun. Kalau rutab tadi kurma segar nggak ada, maka ya kurma kering yang selama ini kita makan. Fa ilam takun tamaratun, kalau sudah kurma nggak ada, hasawat min ma. Ambil gambarannya segenggam itu mungkin kita supaya maksudnya intinya air. Terserah kita ambil pakai apa. Kalau ada gelas ya gelas. Ada. Kalau hasawat mungkin gambarannya kita di sebuah perjalanan nggak ada apa-apa, adanya sungai. Mau minum gimana? Ya masa minum kita kayak kambing langsung, tapi pakai hasawat diminum. Artinya seteguk dengan tegukan air. Akhraj Abu Ya'la bilang, kan Nabi SAW ada lewat lain dari Abu Ya'la, kanan Nabi ada bagi Nabi Muhammad SAW yuhibbu, Nabi senang ayyuftira untuk berbuka ala thalathi tamaratin 3 kurma. Masya Allah. Kalau dia bisa 3 karena terlalu berat, ya sudahlah 1 lah. Minimal 3, minimal 1 deh. Untuk melakukan kesunahan kurma, kalau sudah 3 kesunahan di atas kesunahan, dilakukan Nabi SAW. Kalau tidak ada kurma, tadi disebut air. Kalau tidak ada, pokoknya jangan nih. Oh syai'in lam tusibhun naru. Lam naru ini yang berlaku adalah buah-buahan pada akhirnya. Jadi kalau kita tidak menemukan kurma, ya ambil buah-buahan yang tidak pernah kesentuh air atau tidak maksudnya tidak pakai dimasak. Nah, sekarang gorengan, apa gorengan, bukanya pakai gorengan.
Belum lagi dari kesehatan nanti kurang. Ternyata dengan buah itu adalah medis, sesuai dengan petunjuk medis. Supaya perut kita ini kurang lebihnya lah, tentunya para dokter bisa membenarkan jika kalimat kami salah. Ini juga waktu kita datang ke dokter waktu berobat, bukan fatwa kami tidak punya fatwa medis. Jadi kalau kita berangkat ke dokter selalu dianjurkan, tolong jangan langsung dikasih makanan berat, kasih mukotimah, kasih buah. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang diajarkan Nabi ya seperti itu. Ya, kita langsung dihantam makan berat perutnya, jedar, wah, berat makannya, nasi dan sebagainya. Maka dengan korma atau rutab, kemudian air, Masya Allah. Ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Ya, pada petunjuk Nabawi adalah dengan wahyu. Tentunya di balik ini dipahami oleh para dokter bahwasanya cara makan seperti itulah merupakan penjagaan terhadap kesehatan ya. Apalagi di saat perut kan seharian kosong. Kosong ibaratnya kan tidak ada kerja, jangan langsung diantam dengan sesuatu yang berat. Maka dengan buah dulu, korma dulu itu tadi, kemudian air, itulah cara menjaga kesehatan kita. Dan lebih dari itu ada lebih agung daripada itu semuanya adalah ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan sedikit at-targhib wa ta'jil fitri wa ta'khir sahur. Satu paket juga. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW, dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang ini senantiasa dalam kebaikan selagi mereka senang untuk mempercepat buka. Jangan sok deh mentang-mentang, oh saya kuat, buka saya nanti habis isya. Enggak. Buka di sini maknanya adalah membatalkan puasa. Bukan makan malam, membatalkan puasa. Ini yang dianjurkan. Karena dalam beribadah dituntut kepatuhan memang kepada Allah. At-ta'abbud, mengabdikan diri kepada Allah, ibadah, harus ada kepatuhan. Sehingga memang bukan tujuan untuk menyiksa manusia, ya. Malah dianjurkan kalau buka cepat-cepat. Jadi setelah mendengar adzan langsung yakin atau menduga waktu maghrib masuk langsung berbuka. Mempercepat buka sunnah, pakai korma adalah sunnah. Kemudian kormanya 3 kali, 3 korma adalah menjadi sunnah. Dan banyak lagi kesunahan, belum lagi doa dan seterusnya nanti. Wa fi Ibnu Hibban la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujuma. Jadi senantiasa umatku baik-baik dalam kesunahanku selagi dalam berbuka itu tidak menanti bintang. Artinya memang ada. Ya, jadi yang nanya bintang itu tidak akan tampak kecuali sudah mulai agak malam. Jadi ada sebagian itu mungkin kebiasaan karena ada, kalau agama terdahulu itu adalah tidak dianjurkan sahur mempercepat. Bahkan tadi kami sampaikan jika ada orang yang ketiduran dia belum sempat berbuka tuh nggak boleh berbuka sampai nyambung esok hari. Jadi tampaknya bintang adalah di kegelapan. Artinya kalau buka itu ya sudahlah, mendengar adzan langsung berbuka, tidak usah nunggu malam. Apalagi menunjukkan saya kan kuat orangnya, bukan seperti itu. Wa akhraj Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari Sayyidina Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mithal al-awwali, wa akhraj Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban la riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis bunyinya begini, la yazalud dinu tahiran ma'ajjalan nasul fitra. Termasuk ini, la yazalu, senantiasa agama ini akan terjaga suci. Nah, ma'ajjalan nasul fitra, kalau orang mempercepat buka. Termasuk hal begini kebaikan ada hubungannya dengan mensucikan agama. Jangan, agar tidak kotor agama itu. Bandingan di belakangnya baru tahu kita. Li'annal yahuda wa nasara yuakhiruna. Yuakhiruna, karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan. Jadi kita pahami apa coba? Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Maka kebiasaan kita untuk membuat ciri khas berbeda atau tidak ikut-ikutan, ini artinya menjaga Islam agar tetap bersih. Jangan Islam dikotori, ikut-ikutan budaya orang di luar Islam. Bahkan diisyaratkan oleh baginda Nabi juga dalam satu riwayat, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin.
Halal dakhalu fi hujri dubbin la dakhaltumuh. Jadi ada nanti umat Nabi Muhammad tuh ada yang ngikuti gaya hidup umat terdahulu yang umat Yahudi dan Nasrani. Cara ngikutinya itu secibran bisibrin, sejegal demi sejegal. Sampai akhir itu ikut-ikutan. Sehingga sampai kalau seandainya ada orang di luar Islam itu punya gaya hidup ngikuti lubang biawak, dia akan ngikut orang Islam ini, orang Islam yang lemah ini. Makanya beda ini penting, termasuk hari ini kebetulan di Muharram. Lihat kan ada puasa Muharram. Sahabat Nabi sudah paham puasa Muharram itu puasanya orang Yahudi. Tapi kenapa kita berpuasa? Nabi mengatakan berpuasa ini bagi kita, aku berhak untuk berpuasa. Karena orang Yahudi berpuasa Muharram 10 Muharram karena bersyukur diselamatkannya Musa, ana ahadku di Musa minhum. Aku lebih berhak untuk berpuasa demi terima kasih kepada Allah atas keselamatan Musa daripada mereka orang Yahudi. Maka berpuasalah. Nabi mengajarkan berpuasa. Nah, sahabat Nabi yang disuruh berpuasa kok barengan dengan puasanya orang Yahudi, gelisah dong. Dan gelisahnya itu iman, bukan melanggar Nabi. Hanya sekedar bertanya-tanya, gelisah. Dan disampaikan Nabi, ya Rasul, hadha yauman tu'adzimul yaud, hadha yauman tu'adzimul yaud. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Nabi sadar ini sahabat hebat. Tidak mau ikut-ikutan. Lalu Nabi memberi cara untuk tidak ikut-ikutan. La imbakitu ila qabilin la sumanna tasi'ah. Kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku akan puasa tanggal 9. Nah, di sini juga bagaimana hal semacam ini kok sahur buka saja kok menjadi pembersih agama? Pembersih agama, pembersih pengikut beragama dari ikut-ikutan. Dibuat yang berbeda. Orang Yahudi tidak sahur, kita sahur. Dan seperti itu. Orang Yahudi mengakhirkan buka, kita mendahulukan buka. Seperti itu. Wa Nabi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kalau Rasulullah bersabda, kalau Allah azza wa jalla, Allah berfirman, hadis qudsi, inna habba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Allah berfirman, yang paling dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang bergegas di dalam berbuka. Maka biarpun nanti dengan seteguk air, ayo. Baik, kemudian termasuk mohon maaf yang hendak melaksanakan azan, sedikit saja. Melaksanakan azan, waktu itu sudah menjadi sedikit saja membatalkan, itu sudah mendapatkan sunnah lalu melakukan azan. Jangan makan dulu satu piring baru azan, nanti orang ketinggalan. Baik. Waruya an Ya'la bin Murrah qala, dari Ya'la bin Murrah qala Rasulullah SAW bersabda, salatatun yuhibbullahu azza wa jalla. 3 hal yang dicintai oleh Allah. 3 hal yang disenangi oleh Allah. Enak semuanya. Ta'jilul fitri, bergegas dalam berbuka. Ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Nyambung puasa. Jadi tidak buka puasa lagi. Tidak buka puasa lagi. Bagaimana dia? Oh tidak. Puasa lagi. Seolah menunjukkan kuat. Oh tidak begitu. Ibadah itu memang harus ada tampak ta'abudnya, ta'abudinya. Ta'abudi itu pasrah dengan petunjuk sudah. Nggak usah mengada-ngada. Nah ini. Hendaknya kita patuhi itu. Sahur paling akhir selagi kita. Jadi gini. Takjil, mensegerakan buka itu dengan catatan loh ya. Ada dugaan bahwasanya buka sudah tiba, waktu tiba sudah tiba. Apakah dengan jam yang sudah kita cocokkan, atau dengan beduk yang sering disuarakan, atau meriam di sebuah satu negeri yang masih dulu ada meriam yang dibunyikan negara. Jadi mungkin di pendopo apa itu sudah ada meriam itu adalah suara bom, itu menunjukkan kalau buka sudah waktu sudah tiba. Karena ada yang yuraqibul waqt, ada orang yang memperhatikan waktunya. Tinggal kita dengar saja. Artinya kalau Anda dengar suara adzan langsung bergegas. Tentunya adzan yang benar ya, mohon maaf ini adzan yang salah, ini adzan yang nggak bisa dipercaya, jangan. Makanya mohon maaf, tukang adzan ini penting sekali. Tukang adzan harus memperhatikan waktu supaya orang tidak salah sholat, salat berbuka, kan bahaya nanti. Sahur juga, ya kalau mau sahur yang akhir. Paling akhir. Nah, akhirnya sahur itu selagi Anda masih yakin belum tiba subuh. Kalau ada keraguan, berhenti, stop. Ihtiyat.
Selagi Anda yakin belum tiba subuh, itu anjurkan Anda untuk minum. Terakhir dalam hadis ini adalah dari Anas bin Malik, "Maraitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW, qattu salatul maghrib, aku tidak melihat Nabi salat maghrib hatta iftir, kecuali buka dulu." Jadi Nabi buka dulu baru sholat. Hanya yang boleh difahamkan, mohon maaf, buka yang dimaksud oleh baginda. Bukan buka makan 2 piring, 3 piring sampai setengah jam, 1 jam, bukan. Buka di sini tadi tamarat membatalkan. Cuman kadang-kadang kita akan langsung ya, karena nggak sabar sekalian. Ya boleh saja, bukan sesuatu yang dilarang, yang penting jangan sampai ketinggalan waktu maghrib. Cuman gambarannya adalah kita buka, bahasa kita apa coba? Takjil, ini bahasa lokal kita loh. Takjilan, takjilan, takjil, 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 itu ada mensegerakan. Lihat, dibagi di jalan-jalan namanya takjil. Anda sudah paham ini. Mungkin selama ini tidak mengerti maksudnya apa. Ya kan? Ini sudah tepat banget. Takjil, takjil, takjil. Takjil itu maksudnya mensegerakan buka, pakai ini, setelah itu sholat dulu, baru nanti makan berat. Itu namanya takjil, subhanallah. Ini kalimat yang betul. Kan ada pembagian takjil, takjil gratis, takjil gratis, takjil gratis. Itu adalah ya, sekedar untuk berbuka, membatalkan puasanya. Setelah itu melakukan sholat dengan khusyuk, habis itu makan, tidak terburu-buru sampai isya gitu. Wa hubayya sahabu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ini insyaallah bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab.